Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran fisika kelas 11. Nah, perkenalkan nama saya Titik Mutmainah. Di sini pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi fisika, yaitu momen inersia. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan tanya kepada anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan jaga imun tubuh kita. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai momen inersia. Tentunya momen inersia ini adalah bukan kata-kata yang asing dalam telinga kita. Nah, apa sih momen inersia itu? Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari khusus momen inersia. Telah kita ketahui bahwa momen inersia adalah salah satu bagian dari dinamika rotasi. Tetapi pada video kali ini kita khusus membahas momen inersia tanpa membahas momen gaya atau yang lainnya. Jadi kita pada video kali ini khusus momen inersia saja. Nah, apa sih momen inersia itu? Apa sih definisinya? Apa sih maksudnya? Nah, berikut adalah definisi dari momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Nah, di sini untuk satuan dari momen inersia sendiri adalah kilogram meter kuadrat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia. Di sini ada 4. Yang pertama adalah massa benda atau partikel. Yang kedua adalah geometri benda atau bentuk benda. Yang ketiga adalah letak sumbu putar benda. Dan yang keempat adalah jarak ke sumbu putar benda atau jarak lengan. Nah, momen inersia dilambangkan dengan huruf I besar ya. Nah, di sini diperoleh rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat atau massa dikali jari-jari dipangkatkan 2. Tetapi di sini ada catatan khusus, yaitu untuk benda yang terdiri dari beberapa partikel, maka momen inersianya merupakan jumlah dari semua momen inersia masing-masing partikel. Begitu pula jika suatu benda memiliki bentuk yang kompleks atau terdiri dari berbagai macam bentuk, maka besar momen inersianya adalah jumlah momen inersia dari tiap bagian-bagiannya. Nah, di sini ada salah satu contoh dari benda atau geometri benda dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini yang pertama ada partikel. Nah, seperti pada gambar yang ditunjukkan pada slide. Nah, ini diperoleh rumus inersianya yaitu mr kuadrat. Ini adalah tadi yang seperti pada slide sebelumnya. Jadi, di sini ada sebuah partikel dengan jarak r, kemudian sumbu putarnya terletak pada sebelah kiri. Nah, dengan jarak r seperti ini. Kemudian di sini ada bentuk lain yaitu seperti batang silinder dengan sumbu putarnya terletak tepat melalui pusat dan tegak lurus dengan batang. Nah, seperti pada gambar. Maka diperoleh rumus momen inersianya yaitu 1/12 ml kuadrat. Kemudian yang ketiga juga ada batang silinder, namun di sini sumbu putarnya berbeda. Di sini terletak melalui ujung batang dan tegak lurus batang. Nah, seperti pada gambar. Maka diperoleh rumus inersianya yaitu 1/3 ml kuadrat. Kemudian yang keempat ada silinder pejal dengan rumus 1/12 mr kuadrat seperti pada gambar. Kemudian yang keempat juga ada silinder berongga dengan sumbu putarnya melalui titik pusat silinder seperti pada gambar dan diperoleh rumusnya
inersia sama dengan mr kuadrat. Rumus ini sama dengan rumus seperti partikel tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada silinder pecel berongga dengan sumbu putar terletak melalui titik pusat silinder di sini. Dengan rumus inersia sama dengan setengah m atau massa dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Jadi di sini ada R1, ada R2 karena di sini silinder pecel berongga. Maka karena berongga, maka untuk lingkaran dan jari-jarinya juga 2. Ada yang R2 dari sini ke lingkaran paling besar dan R1 dari pusat ke lingkaran yang kecil ini, seperti pada gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada silinder pecel dengan rumus yaitu setengah mr kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat. Nah, ini seperti gabungan dari kedua rumus ya. Karena ini adalah silinder pecel yang sumbunya melintang terhadap titik pusat silinder. Nah, seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya ada bola pecel dengan sumbu putar tepat melalui titik pusat. Jadi tepat di tengah-tengahnya bola pecel ini. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, dengan rumus 2/5 mr kuadrat. Nah, yang selanjutnya juga ada bola, tetapi bolanya berongga dengan sumbu putar tepat melalui titik pusat. Rumusnya hampir sama dengan yang bola pecel tadi, tetapi di sini inersia sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kemudian di sini ada cincin tipis, sumbunya tepat di tengah-tengah titik pusat. Dan rumus inersianya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian ada plat datar dengan sumbu putarnya tepat melalui titik pusat plat dengan rumus inersia sama dengan 1/12 m dikali a kuadrat ditambah b kuadrat. Jadi a di sini adalah sisi bagian ini, bagian depan, dan b adalah sisi bagian samping. Karena ini adalah plat datar, maka yang dihitung bukanlah jari-jari, tetapi A dan B. A dan B ini adalah sebuah konstanta yang hanya sebuah perkiraan saja. Ini adalah sebuah simbol saja, A dan B ini. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ada kerucut pejal. Nah, kerucut pejal di sini sumbu putarnya terletak di titik pusat silinder juga. Jadi kerucutnya ini tidur ya. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian diperoleh rumus inersia sama dengan 3/10 mr kuadrat. Nah, sebelum ke contoh soal, di sini ada beberapa contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebentar. Nah, ini bukan hal yang asing kan? Jadi ini adalah gasing yang berputar. Nah, ini adalah mainan anak kecil-kecil atau anak-anak SD biasanya, tetapi di sini ada peran momen inersianya, di mana benda mempertahankan keadaannya berputar seperti ini. Nah, tidak hanya gasing saja, tetapi peran momen inersia dalam kehidupan sehari-hari juga terletak pada seorang penari balet. Nah, seorang penari balet akan berputar, mempertahankan putarannya dengan kaki yang diputar-putar. Jadi tubuhnya berputar dengan tumpuannya adalah kaki. Kalau gasing ini kan tumpuannya adalah, atau yang menjadi pertahanannya adalah ujungnya yang runcing, bawahannya yang runcing atau alasnya yang runcing. Tetapi pada seorang penari balet adalah kakinya. Kemudian tidak hanya seorang penari balet dan gasing saja, tetapi juga pada ban sepeda motor yang berputar. Itu juga adalah peran momen inersia. Nah, kembali ke materi. Nah, berikut ada contoh soal dari materi momen inersia. Yang pertama ada
Bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti pada gambar. Jadi di sini ada sebuah massa atau partikel dengan massa 100 gram. Kemudian ada seutas tali, ini talinya atau disimbolkan dengan jarak R dengan panjang 20 cm. Nah, momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah ini sumbu AB-nya. Nah, ini adalah momen inersia jenis partikel. Ini yang seperti pada slide sebelumnya diperoleh rumus untuk partikel yaitu I sama dengan mr kuadrat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau penyelesaiannya, maka di sini perlu kita ketahui bahwa untuk satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Jadi di sini diketahui adalah masanya dengan satuan gram, kita ubah dulu ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Kemudian jari-jarinya satuannya adalah meter. Di sini diketahui 20 cm, maka kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Langsung kita masukkan I sama dengan mr kuadrat, maka 0,1 dikali 0,2 dipangkatkan 2, maka diperoleh hasil 4 dikali 10 pangkat 3 kg meter kuadrat. Nah, contoh soal yang kedua adalah sebuah benda pejal yang berbentuk seperti kerucut yang menempel pada salah satu ujung silinder diputar dengan sumbu rotasi pada titik pusat silinder seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, ini kerucutnya, ini silindernya. Ini adalah sumbu putarnya. Nah, diketahui massa silinder sama dengan massa kerucut, yakni sebesar 2 kg. Jadi masanya di sini 2 kg dan di sini adalah 2 kg. Dan untuk panjang silinder diketahui adalah 0,8 meter. 0,8 meter. Dan jari-jari silinder adalah 0,1 meter. Tentukan momen inersia benda tersebut. Nah, di sini kan sudah satuannya sudah cocok dengan satuan dari momen inersia, yaitu kilogram, dan untuk satuannya juga meter. Untuk panjang dan jari-jarinya juga meter. Maka tidak usah kita ubah lagi, tetap seperti ini. Langsung ke pembahasan atau penyelesaiannya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungannya, maka momen inersia tiap geometri benda dihitung terpisah. Jadi inersia sama dengan inersia silinder ditambah inersia kerucut. Rumus dari inersia silinder ini adalah 2/3 mr kuadrat. Kemudian ditambah inersia kerucutnya yaitu 3/10 mk/rk kuadrat. K di sini adalah kerucut dan S di sini adalah silinder ya. Nah, kemudian diketahui seperti pada soal, sehingga momen inersianya adalah kita masukkan angka-angkanya, maka diperoleh hasil adalah 0,016 kg meter kuadrat. Nah, semoga dari sedikit materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan atau saran dapat dikemukakan atau didiskusikan dalam grup WhatsApp. Terima kasih, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, tetap di rumah dan jaga jarak. Terima kasih. Saya Titik Mutmainah undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.